Alhamdulillah karena proses sudah selesai, mari kita doakan almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak? Iya. Ah, tuh. Udah. Sini biar mama aja yang nyetir ya. Tuh papa kayak ngantuk banget. Udah. Pinggir banget. Mama. Papa bisa. Bener, nggak ngantuk. Itu udah 5 watt loh tuh. Ah. Udah, minggir aja stop. Udah biar mama. Cepetan, Pak. Iya. Usahain aja nih nenek. Jaki anterin. Bang Zaki apaan sih? Bang. Hah? Makasih ya udah mau nganterin. Sama-sama. Aku tuh seneng bener nganterin Bu Indis. Kayaknya gimana ya, hal-hal yang berarti bener dah di hidup aku. Suara apaan gue? Kayak suara anak ayam dah. Saya juga dengar suara apa ya? Dah, tuh. Kayak kucing kejepit pintu. Kita lihat aja yuk, Bang. Ayo dah. Yuk, lihat yuk. Stop. Nek kenapa? Aduh, Bang Zaki. Nenek kenapa? Tiduran di sini. Bu, aduh ini jangan-jangan ketabrak atau ada serangan mendadak apaan lagi. Kayaknya kesakitan banget nih Bang Zaki Bu, neneknya. mesti diobatin nih. Iya, ayo kita bawa ke klinik. Ada, yuk. Nek, bangun nek, pelan-pelan. Pelan-pelan, awas. Nek, kasihan banget. Sabar ya, Nek. Aduh. Ada. Tangan nih, bopong. Aduh. Ayo Bang Zaki. Aduh. Apa? Gimana coba nih, Pak? Ini kacau nih, Pak, urusannya. Kalau sampai ada yang ngeliat Papa nabrak itu nenek-nenek tua, berantakan nih. Urusan bisa panjang. Bisa ke kantor polisi, Papa, ke kantor polisi. Ya nggak mungkin lah, Ma. Mama kan tadi lihat sendiri kan keadaannya. Sepi. Jadi nggak mungkin ada satu orang pun melihat kecelakaan itu. Oh, berharap aja Pak kayak begitu. Lagian ya Papa, kalau misalnya ngantuk, nggak usah nyetir. Mama kan udah kasih tau ke Papa. Pak, biar Mama aja yang nyetir. Nggak apa-apa. Papa bisa kok. Bisa apa? Bisa tabrak. Udah, Ma, udah. Nggak usah dibahas lagi masalah itu. Anggap aja masalah ini sudah nggak ada. Nggak pernah terjadi. Sekarang gini aja Pak. Ini kalau sampai urusannya ke kantor polisi ya Pak, aku nggak mau. Itu artinya tanggung jawab sendiri. Titik. Hah? Saya tanggung jawab sendiri dong. Ngapain kamu ada di situ? Kamu mau pingin pembicaraan kami ya? Enggak, Bu, enggak. Saya nggak nguping. Terus ngapain berdiri di situ? Ada beberapa berkas yang harus Pak Faisal tanda tanganin, Bu. Maaf, Pak, ini berkas yang harus ditandatangani. Ya, sus, tolong ini nenek. Tolong. Ini tandu apa ini? Ini kenapa Bang Zaki? Ini si nenek kayaknya kesakitan, mungkin ketabrak lari kali ya. Suster, Ayo dong dokter, cepetan suster. Aduh, cepat. oh coba. Pelan. Hati-hati. Udah langsung ditangani dok ya. Tolong ya.
baju coklat. Nenek-nenek pakai jiput. Aduh, Bu. Kesian nih kalau sampai terjadi apa-apa sama tuh nenek. Mudah-mudahan kagak apa-apa dah. Kita doain yang terbaik aja Bang Zaki buat nenek itu ya. Semoga nggak terjadi apa-apa sama nenek itu. Amin, amin. Maaf Pak, tolong diisi dulu administrasi pasien. Nama nenek tadi siapa ya Bang? Aduh, tadi kan kita pas nolongin belum kenalan. Tapi tahu aku, itu nenek pengemis di dekat jembatan situ dah. Apa? Pengemis? Iya. Nggak bener nih. Jadi itu nenek-nenek yang masuk ke klinik ini adalah pengemis. Oke, kalau dia pengemis, siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan nenek itu? Siapa? Kamu. Kenapa cengar-cengir? Saya tanya, kamu yang bertanggung jawab? Oh, atau kamu? Hah? Maaf Bu, kami hanya mencoba menolong nenek itu. Soalnya nenek itu tadi terlihat kesakitan di pinggir jalan. Coba ulang sekali lagi. Jadi kamu ngomong apa? Cuma mau menolong gitu. Oh, gitu. Bagus ya. Kalau memang niatnya cuma mau nolong, ya udah bawa aja ke rumah kamu. Jangan dibawa ke klinik ini, karena itu artinya harus ada yang bertanggung jawab atas biaya pengobatannya dia. Paham? Saya kan udah berkali-kali ya bilang sama kamu ya, sebelum dia masuk tuntaskan terlebih dahulu biaya administrasinya. Tapi Bu, Ngomong sekali lagi, saya nggak gaji ya. ya Bu ini. Beres banget. Keluarin, keluar nenek. Keluar, nggak bisa kayak begini ya. Tahan sakitnya Dokter, sedikit. dokter, stop. Kenapa, Bu? Gak usah diterusin pengobatannya, nggak usah. Jangan kasih pengobatan apapun ke nenek tua ini. Kenapa? Nenek ini cuman pengemis. Dan dia pasti nggak mampu bayar biaya pengobatan di klinik ini. Ya kan? Udah, cepat bawa pulang. Bawa keluar, cepat bawa keluar, saya bilang. Nenek ini butuh pertolongan. Keadaan sudah memprihatinkan. Kamu dengar baik-baik ya. Saya nggak peduli ya. Memangnya kalau misalnya nenek tua ini mati, ada yang nangisin dia. Astagfirullahaladzim Bu. Ibu nggak punya hati banget sih Bu. Jaga mulut kamu kalau ngomong sama saya ya. Hah? Siapa yang nggak punya hati? Siapa juga? Siapa? Bu Indis tuh benar. Ibu nih saya rasa waktu dilahirin keluarnya ari-ari duluan kali ya. Kagak punya hati, Bu. Mulut kamu tuh benar-benar berapa aja, belum pernah dirauk muka kamu mulutnya. Rasain. Ibu, Cukup Bu. Cukup. Saya yang akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatan nenek ini. Oh iya. Wis. Jadi kamu yang mau bayar biaya pengobatan nenek ini. Oke, sekarang kamu dengar baik-baik ya. Bayar sekarang juga. Uang mukanya 2.500.000. 2.500.000. Ya, 2.500.000. Gimana, bisa nggak? Nggak bisa kan? Kaget ya? Shock ya? Makanya bisa tengil. Udah mau keluar cepetan. Cepetan, saya bilang saya nggak mau ya. Dia ada di sini lama-lama, cepetan. Bu, tunggu Bu, tunggu. Apa lagi? Ini kalung emas saya Bu, tolong diterima. Ini kalung emas saya beratnya 15 gram. Kalau dijual mungkin harganya lebih dari 2.500.000. Ini bisa Ibu jadikan jaminan Bu. Coba rampas. Oke, saya pegang dulu kamu. Dokter, tolong lakukan pengobatan yang terbaik untuk nenek. Saya yang akan menanggung semua biayanya, Dok. baik. Dok, itu nenek bakal sembuh kan ya? Secepatnya ya? Kagak kenapa-napa kan ya? Tolong dah, Dok. Insya Allah, Bang Zaki. Alhamdulillah. Syukur deh.
Ya, tapi saya harus melakukan beberapa kali pemeriksaan lagi untuk memastikan keadaan nenek. Jadi untuk sementara sebaiknya nenek harus dirawat di klinik ini dulu sampai keadaannya benar-benar pulih. Gak apa-apa dok, kalau gitu biar nenek di sini dulu. Besok kami kembali lagi ke sini untuk jenguk nenek. Iya. Kalau gitu kami permisi dulu ya dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya pengobatan nenek? Gimana kalau ternyata kalung yang aku jaminkan belum cukup untuk membayar biaya pengobatannya? Aku harus bayar pakai apa ya? Aduh, sampai ngejeblak begitu. Saya perhatiin dari tadi, aduh, mukanya Bu ini sedih benar. Tolong istri saya. Ibu Gunawan kenapa? Masih sakit kepala. Tolong dibantu cepat-cepat. Enggak apa-apa. Iya. Biar selesai. Ya Ibu. Ya, kakinya ya Ibu. Masya Allah, Bu Indis lihat tuh perbedaannya. Giliran kita aja tadi diusir-usir, dimaki-maki. Giliran dia tuh, pakai mobil, sampai bongkok-bongkok tuh. Ntar badannya kagak balik tuh bentuknya L. Jangan disamain lah Bang Zaki. Itu pasti orang kaya tuh. Lihat aja mobil mewahnya. Kalau sama kita mah beda kelas Bang. Kita ini kan cuma pegawai kuburan yang gak pantas dihormatin. Kagak bisa begitu, Bu. Biar kita petugas kuburan juga. Kalau dia meninggal, siapa yang mau gali liangnya ntar? Mau gali sendiri apa? Lagian namanya manusia. Mau kaya, mau miskin. Mesti saling tolong-menolong. Iya kan, Bu? Gak semua orang berpikiran kayak Bang Zaki. Ada segelintir orang yang cuma mikirin harta duk. Wik, kamu gimana sih? Obat ini kan udah kadaluarsa. Kenapa masih kamu simpen? Harusnya udah kamu buang secepatnya. Aduh, Masya Allah dok. Sini. Kenapa diambil lagi? Kalau sampai Bu Maya dan Bapak Isal tahu, dokter bakal kena semprot. Memangnya? Obat-obatan ini masih diberikan kepada para pasien, dok. Wih, obat ini udah expired. Udah nggak layak pakai. Pasien bisa saja keracunan, Wi. Tapi dokter, selama 7 bulan masa expired, Bapak Isal dan Bu Maya masih menganggap obat-obatan ini layak untuk dipakai. Dan para pasien tidak ada yang komplain kok, dok. Ini nggak bener, Wi. Mereka nggak bisa kayak gitu. Dokter, lebih baik tutup mulut dan anggap saja tidak ada masalah ini. Nggak bisa. Saya harus bicara sama mereka, ya. Dokter mau bicara apa? Masalah obat expired, Pak. Ini udah nggak layak untuk digunakan, Pak. Nggak perlu dibahas, dok. Ini bukan kewenangan dokter untuk mengurusi obat-obatan. Kerjakan saja apa yang sudah menjadi tugas dokter. Tapi ini ilegal, Pak. Dokter baru kan kerja di sini. Jadi nggak usah sok idealis, dok. Ikuti aja aturan main klinik ini. Tapi, Pak, Kalau dokter nggak suka kerja di sini, silahkan angkat kaki dari sini. Tapi ingat, dokter tahu kan artinya apa? Dokter harus membayar denda 1 miliar. Karena dokter sudah menyelesaikan kontrak. Kamu taruh lagi di tempat. Di luar sudah ada Pak Darmawan dan istrinya yang sudah menunggu.
Jangan terlalu lama mereka. Bagaimana istri saya, Dok? Gini, Pak. Tekanan darah ibu ini sangat rendah. Jadi ini penyebab utama ibu sering sakit kepala. Ya, akhir-akhir ini memang istri saya banyak sekali kegiatan, Dok. Terus juga istirahatnya kurang, apalagi makannya sering terlambat, Dok. Nah, ini penyebab utamanya, Pak. Asupan nggak ada, tapi tenaga terkuras. Kalau begini terus, sakit ibu bisa bertambah parah. Kalau boleh saya sarankan, Ibu, Pak, Ibu harus banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan sehat. Baik, dokter. Ya sudah, kalau gitu, saya akan memberikan beberapa obat. Tapi ingat, harus dihabiskan ya, Pak, Bu. Masalah obat expired, Pak. Dokter baru kan kerja di sini. Jadi nggak usah sok idealis. Ikuti aja aturan main klinik. Tapi, Pak, Kalau dokter nggak suka kerja di sini, silahkan angkat kaki dari sini. Tapi ingat dong, dokter tahu kan artinya apa? Dokter harus membayar denda 1 miliar. Dokter tidak menilai sehat. Dok, dokter. maaf, Pak. Yaudah, itu saya permisi ya. Terima kasih, Dok. Kasih sama-sama. Mari. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah. Aduh, Mama. Tadi kebetulan ada mobil. Banget tuh mobil. Hei, minggir, ini ngapain pada ngumpul di tengah jalan? Minggir! Minggir, nggak sih? Ngapain sih di tengah jalan? Bisa minggir nggak? Kasih tahu Pak RT. Pak, ini ada yang sakit Pak, hampir pingsan Pak. Tolong Pak. Pak, sekarang gini ya, kita tuh mau lewat. Ini kan jalanan umum. Jangan gangguin orang mau lewat dong. Udah minggir cepetan. Minggir cepetan nih. Ini ngapain lagi nih? Pak RT, kita pinjem aja mobilnya. Ini buat bawa Pak Mamat ke rumah sakit. Ayo Pak. Apaan tadi ngomong apa? Mobil. Minjem mobil siapa kamu? Itu, mobil ibu Bapak mau pinjem sebentar. Jangan kurang ajar ya, main tunjuk-tunjuk aja ngerepotin orang. Gak bisa ya? Bentar doang. Nggak bisa. Asal jadi orang kesal. Waduh, Ibu kok begitu banget sih? Ibu nggak punya perasaan banget. Ini demi kemanusiaan, Bu. Masa nggak mau nolong orang dapat pahala? Nggak usah ngomong demi kemanusiaan ya. Kalau memang situ mau ngomong bicara demi kemanusiaan, ya udah. Ini kan ada gerobak. Bawa aja tuh bapak-bapak yang sakit ke dalam gerobak. Beres kan semuanya. Cepetan gue minggir. Minggir! Di sini banyak sampah, masa ditaruh sampah? Iya. Pinggirin warga, yuk. Pak, Bisa nggak minggir? Pak. Saya mohon pengertiannya Pak. Ini menyangkutnya nyawa manusia Pak. Pak, seharusnya Bapak juga ngertiin kita dong. Kita baru pulang kerja, Pak. Kita capek mau istirahat. Minggir ya? Minggir! Ganggu orang jalan aja. Yang ini jalan umum. Iya. Jangan seenak-enaknya dong. Udah, lewat. Ini jalanan umum ya. Tolong pahamin. Jalanan umum. Mobil mau lewat. Jangan ganggu. Iya, Bu, jalan buat jalan. Elah, masa Allah tuh orang sombong banget ya. Hidup kayak gitu amat orang tuh. Jangan-jangan hatinya terbuat dari batu tuh orang. Oh benar, Pak RT. Pak RT tuh banget tuh. Aduh, Yayang Indis pasti sedih bener dah tuh mikirin kalungnya. Pokoknya gua harus bisa bantuin Yayang Indis. Gua harus bisa tebus tuh kalung. Kayak udah lewat. Siapa tuh?
liwat-liwat ya? Coba keluar dah. Ana pengen tahu ente siapa? Jaki, nah sekali-sekali lo dasar hitam ternyata penakut juga. Aduh, Jaki, ampun, Jaki, cukup, Junet, hah, Pak Junet? Junet. Untung kagak atasnya yang kena gebuk. Ngapain ngagetin? Aduh, bahaya-bahayain aja sih. Siapa yang ngagetin? Saya kalau lagi kedinginan. Lah, tadi yang mondar mandir sekelebat hitam? Hah? Pak Junet kan? Enggak, saya baru dateng. Siapa dong? Dan jangan apa? Bener ya? Jak, Pak Junet. Markum. Dia nih, pasiente nih, yang mondar mandir sekelebat dari tadi ya? Waduh, enak aja. Nah, gue baru datang kemari. Bagaimana lu, Jaki? Benar, Bu Nente? Ya bener lah. Nih kayaknya ada yang kagak beres nih. Ini jangan-jangan ada yang maling nih yang mau ngebobol rumah warga nih. Hah? Maling? Aneh lihat dulu dah. Jaki. Enggak. Sono pasti. Sono kayaknya. Jak. Pak Faisal? Permisi. Pak Faisal? Nisa, Maaf Pak, kedatangan saya mengganggu Bapak malam-malam. kamu tahu nggak ini jam berapa? Tahu diri dong kalau bertamu. Iya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya. Tapi keadaannya benar-benar mendesak Pak. Ibu saya jatuh dari lantai 2. Dan sekarang ibu saya dirawat di ruang UGD Pak. Terus urusannya sama saya apa ya? Saya meminta uang pesangon saya Pak. Saya butuh uang itu untuk pengobatan ibu saya. Enak aja minta uang pesangon. Kamu itu udah nggak berhak mendapatkan uang pesangon. Tapi kan saya sudah bekerja di klinik Bapak selama 10 tahun. Tapi kan Bapak sudah janji, kalau saya resign, Bapak akan mengasih duit pesangon yang besar. Iya, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi, Nisa. Bapak nggak boleh gitu dong. Bapak nggak boleh seenaknya aja menyalahi janji. Kamu jangan macam-macam ya, Nisa. Pergi kamu sekarang. Pergi! Nggak, saya nggak akan mau pergi sebelum saya mendapatkan hak saya. Jadi gara-gara ya sama saya. Sini! Nggak mau Pak. Sini ikut! Nggak mau! Ikut saya! Bapak! Pergi! Bisa. Awas, kalau sampai kamu berani kesini lagi. Pergi! Kenapa tuh Pak Faisal? Bapak jahat banget sih sama saya. Saya sudah mengabdi sama Bapak selama 10 tahun. Nggak usah banyak ngomong kamu. Pergi! Ingat ya Pak, Allah itu nggak pernah tidur. Allah pasti akan membalas semua kezaliman Bapak. Pergi! Ngapain kalian lihat-lihat? Nggak ada kerjaan kalian. Hah? Mau tahu urusan orang aja. Bubar! Amit-amit banget sih orang kayak gitu. Wah, gue sumpahin ya, matinya susah. Pak, ada apaan sih? Tadi Mama dengar kayak ada suara ribut-ribut loh. Itu tadi si Nisa datang-datang minta uang pesangon. Nisa minta uang pesangon? Aduh, hebat sekali itu orang. Terus Papa kasih? Ya enggak lah. Kamu apa gila? Bagus banget gak dikasih. Oh. Ini. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Kalian tahu nggak? Tadi malam gue ngeliat ada cewek nangis-nangis depan rumah Pak Faisal. Hah? Yang bener siapa, Pok? Ya mana gue tahu lah. Tapi kayaknya itu cem-cemannya
Pak Faisal deh. Waduh, wadadaw. Ah, Lela, kerjaannya gosip aja. Ya ampun Pak Junet, gak percayaan banget sih. Nih ya, kalau emang itu bukan cem-cemannya Pak Faisal, ngapain dia datang ke rumahnya Pak Faisal terus nangis-nangis lagi? Ah, ini jangan berita hoax nih, serius emang. Dua rius, kalau kalian pada nggak percaya, kalian bisa tanya tuh sama Salma sama Siti. Oh, Mereka ngeliat kok. Bisa jadi. oh begitu. Enggak tuh. Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja. Lu lemes amat, Tem. Kenapa lu? Ini aneh meminta tolong sama sohib-sohib aneh yang tercinta dan dermawan. Hah? Kalau boleh, aneh mau minjem duit. Kagak banyak. 3 juta aja. Astagfirullahaladzim. 3 juta? Ada. Banyak. Tem. Kalau 3 juta mah gede, Tem. Kalau buat gue mah kagak ada dah. Tabungan gue udah ludes abis semua. Gua ada gope, tapi udah gua kirim ke orang-orang di kampung. Jadi ente berdua kagak punya duit nih? Nggak ada. Kelihatan sih. Yang bagus mulu deh. Pak Junet aja, ada nggak kagak Pak? Emang buat apa sih, Jak? Banyak amat pinjemnya. Iya bener. Begini ceritanya, Bu Indis ngegadein kalungnya untuk menolong seorang nenek yang kagak bisa bayar pengobatan di sebuah klinik. Astagfirullahaladzim. Dia terancam diusir oleh pemilik klinik. Allah. Jadi kayaknya itu klinik khusus orang-orang kaya dah. Atau dalam kasar kata, bagi orang yang kagak punya duit atau miskin, kalau sakit bakal mati. Astagfirullahaladzim. Kejam amat itu orang klinik ya? Tuh klinik emang udah nggak aneh lagi. Emang udah terkenal matre. Pak Junet, jadi bagaimana nih? Mau? Bisa pinjemin? Atau gini aja. Nanti saya coba bilang sama Pak Ahmad. Siapa tahu nanti ada solusinya buat bantu Bu Indis. Gimana? Nah, iya dah Pak Junet. Bilang apa sama Pak Junet tuh? Terima kasih. Sama-sama Pak Junet. Assalamualaikum, Nek. Nenek. Suster. Suster. Ada apa, Mbak? Maaf, Suster. Saya mau nanya, nenek yang ada di ruangan ini mana? Kok nggak ada? Sejak tadi pagi saya udah coba cari, Mbak. Tapi nggak ada satupun yang tahu. Ya Allah, kok bisa nggak ada satu orang pun yang tahu nenek ini pergi kemana? Kayaknya nenek ini emang sengaja pergi, Mbak. Mungkin dia juga nggak mau ngerepotin Mbak. Astagfirullahaladzim. Kemana ya nenek? Bu, gimana nenek kita? Sehat? Bang Zaki, nenek pengemis yang kita tolongin kabur, Bang. Astagfirullahaladzim. Kabur kemana? Kagak bilang dia? Gak tahu, dokter sama suster ditanyain juga nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Yaudah dah, kita cari yuk. Ntar di kelaparan lagi, kesian asam lambung tuh. Yuk. Tuh. Dokter, tolong anak saya, Dok. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Suster tolong anak saya, Sus. Anak saya kesakitan, tolongin, Sus. Iya, Sus. Sus. Maaf, Pak, Bu. Bapak sama Ibu harus urus administrasinya dulu. Suster emang nggak bisa lihat apa? Anak saya itu lagi sakit, butuh pertolongan sekarang. Dokter, tolong dokter. Dokter, tolongin anak saya, Dok. Tolongin anak saya, Dok. Insya Allah, mau ke ruangan saya. Tunggu dulu, Dok. Mereka belum bayar administrasi. Nanti siapa yang mau tanggung jawab buat biaya pengobatan mereka, Dok? Nyawa pasien lebih penting. Mudah-mudahan tuh anak nggak ngapain-apa ya. Iya, Bu. Kita cari. Ada yuk, lanjut yuk. Kang, Ina, Kang. Sabar Ibu. Ya Allah, Nina. Dok, gimana keadaan anak kami, Dok? Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Pasien sudah bernafas. Dia butuh perawatan intensif. Harus segera dibawa ke ruangan. Ya Allah, Nina.
Kalau boleh saya sarankan, Bapak sama Ibu segera urus administrasinya, biar segera dirawat. Kira-kira biayanya berapa ya, Dok? Maaf, Pak. Kalau urusan itu saya kurang tahu. Sebaiknya Bapak ke bagian administrasi. Baik. Kalau begitu saya permisi ya. Ini yang sabar ya saya. Nina harus kuat. Nina pasti sembuh. Abis ini Nina minum obat, terus Nina sembuh ya. Ya sayang. Suster, Dokter Imam menyarankan anak saya dibawa ke ruang picu. Saya harus menyelesaikan administrasinya. Bapak isi dulu formulir ini, dan Bapak wajib deposit 20 juta. 20 juta? Iya. Mahal banget, Sus. Maaf Pak, ini udah peraturan di sini. Anak saya peserta BPJS, bisa nggak, Sus? Tolong, Sus. Tolong saya, Sus. Simpan aja kartu itu, Pak. Kartu itu tidak berlaku di klinik ini. Jadi di sini belum ada kerjasama sama BPJS ya? Pak, Bu, tolongin anak saya, Pak. Bu, saya cuma punya uang 200.000. Saya nggak ada uang 20 juta untuk depositnya, Bu. Pak, tolong, Bu. Ya udah gini, cuma punya duit 200.000 kan? Ya sudah, pergi aja sana ke tempat lain, ke paranormal ke orang pintar ke, yang pasti jangan datang ke sini, ya. Keluar cepetan. Saya mohon, Bu, saya mohon banget, Bu, kasihan anak saya, Bu. Pak, klinik ini bisa bangkrut kalau kami terus-terusan menolong orang kayak Bapak. Saya janji akan bayar semuanya. Saya cuma butuh waktu kelonggaran aja. Hei, gak ada tuh kelonggaran waktu segala ya di sini ya. Kalau ada duit 20 juta, anak kamu bisa dirawat di sini. Kalau nggak ada ya udah keluar. Ingat ya, jangan kasih anak dia dirawat di sini. Saya mohon, Bu. Saya mohon, tolongin anak saya, Pak. Bu, tolongin, Bu. Kasihan anak saya, Pak, Bu. Harus kuat. Nina? Ya Allah, Nina kenapa, Nina? Nina! Ya Allah, dokter! Dokter! Dokter, tolong anak saya dong! Dokter! Dokter, tolong anak saya dong! Dokter, tolong anak saya kesakitan dong! Ini kenapa anak saya? Ya Allah, sabar sayang. Oh, sabar sayangnya. Nina lagi diperiksa dulu sebentar. Kenapa, Dok? Nina kenapa, Dok? Suami Ibu mana? Suami saya masih di ruang administrasi, Dok. Cepat panggil, Bu. Anak Ibu sudah harus dibawa ke ruang picu. Udah nggak bisa ditenang lagi. Iya, udah saya panggil sekarang, Dok. Saya tunggu ya. Tarik nafas pelan-pelan sayang ya. Tarik nafas. Tunggu. Pak. Kang, Nina. Nina kenapa, Bu? Keadaannya makin kritis, Kang. Harus dipanggil sama dokter. Iya. Lagi. Pak gimana, Pak? Bapak udah urus administrasinya? Saya nggak sanggup bayar depositnya, Pak. Saya nggak punya uang 20 juta. Klinik ini nggak terima BPJS, Pak. Oh, jadi ini pasien BPJS? Iya, Pak. Anak saya peserta BPJS. Ya udah, kalau begitu saya akan memindahkan pasien ini ke rumah sakit yang menerima BPJS. Saya akan menghubungi teman saya. Siapa tahu ada ruangan hijau. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Hati-hati, Kang. Pak. Sebelah sini, Pak. Iya. Saya sabar, saya. Buka. Tunggu! Siapa yang mengizinkan kalian untuk pakai ambulans? Pasien akan segera dipindahkan ke rumah sakit lain. Terserah mau pindahan kemana. Tapi jangan pernah pakai ambulans ini. Pak, pasien udah sangat kritis, sudah harus ditangani. Terserah dokter. Memangnya siapa yang akan membayar pengoperasian ambulans ini? Dokter atau mereka?
Hah? Bisa jawab nggak dokter? Bisa nggak jawab? Bisa. Tolonglah, Pak, Bu. Jangan keterlaluan. Ini menyangkut nyawa manusia loh. Nyawa anak kecil. Mau juga kamu ya dokter yang keterlaluan. Pakai fasilitas klinik tanpa izin dari kami. Hah? Memangnya klinik ini panti sosial apa? Sekarang bawa anak itu dari sini. Tapi jangan pernah pakai ambulans ini. Dokter, ini anak saya kenapa, Dok? Dok, keluar banyak air dari mulutnya, dokter. Ini kenapa, Dok? Sebentar, sabar ya. Iya, Dokter, ini kenapa, anak saya, Dok? Dokter, kenapa anak saya, Dok? Kenapa, Dok? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasien tidak dipanggil yang Maha Kuasa. Nggak mungkin. Nggak mungkin, dokter. Nina bangun, Nina. Kamu yang pembunuh! Kamu yang membunuh anak saya! Gak usah! Kamu yang membunuh anak saya! Gak usah, Kang! Kang, stop! Stop, Kang! Kita nggak perlu membalas mereka, Kang. Biar Allah yang membalas perbuatan zalim mereka. Pembalasan Allah akan lebih menyakitkan. Hei, dengar ya. Makanya kalau nggak punya duit, jangan sakit. Kalau masih sakit juga, pikir sendiri. Oke? Ibu Maya! Pak Faisal! Kalian dengar ya? Kalian memang berwujud seperti manusia. Tapi hati kalian seperti iblis. Kalian tidak mempunyai belas kasihan. Ya Allah. Ya Allah. Dengarkanlah doa kami orang yang terzalimi ini, ya Allah. Buatlah hidup mereka tidak tenang. Buatlah mereka selalu dikejar-kejar rasa berdosa. Ada aja
Ada apa sih, Ma? Ada setan, Pak. Setan? Setan di mana? Itu. Lari, Pak. Ada aku. Papa jangan disamperin. Bahaya setan, Papa. Tunggu, Papa mau lihat. Papa, aduh itu tang gede yang ketemu setannya. Jadi Papa dicekik sama situ, Papa balik, Pak. Papa balik. Papa. Mana, Ma, setannya? Ini bukan setan. Setan, Papa, itu setan. Ini bukan setan, Ma. Ini manekin. Manekin? Lihat Serius? dong. Ya, lihat sendiri dong. Ya ampun, Astaga. Aduh. Nih, ini nih, ya. Pasti gara-gara ulah Papa kan. Ngapain juga sih, Pak? Papa naro-naro manekin dalam lemari. Kan kerjaan ya. Kok Papa yang memasalahin? Kan Mama sendiri yang naruh manekin ini. Kok Mama lupa? Ini, kok malah nyalain Mama? Papa kali yang naruh manekin di situ. Ada maling. Ada apa, Pak? Pak. Papa kenapa, Pak? Ada yang kemalingan? Bukan maling, Pak. Ada setan. Setan? Di mana setannya, Pak? Ya ampun. Di mana, Pak? Itu, Pak.
di atas pohon. Aduh, setan di atas pohon. Setan ngapain sih ada di situ? Benarkan Papa, Mama bilang ada setan di atas pohon. Astagfirullahaladzim. Itu bukan setan, Pak. Tapi Ma, tadi Papa dengar sendiri suara tangisan bayi. Itu pasti suara cucunya Bu Sinta, Pak, yang baru kemarin lahir. Makanya Pak Faisal, Bu Maya, banyak-banyak sosialisasi sama warga sekitar. Biar kita kenal dengan warga sekitar kita sendiri. Udahlah kalau gitu, Pak. Kita masuk aja. Ayo, Pak, masuk. Awas, minggir. Bubar. Apa sih, kenapa? Awas, kenapa? Bubar. Udah, bubar. Ayo, tahu bukan setan. Iya. Maaf Pak, ini kematian anaknya Pak Imron dan Bu Mariati udah masuk di surat kabar dan jadi viral di sosial media Pak ini. Apa? Ini Bu. Ya udah, kamu balik lagi kerja. Ini handphone kamu. Siapa yang sudah berani menyebarkan berita bohong? Pak, ini nih benar-benar keterlaluan sekali Pak. Ini namanya pencemaran nama baik loh, Pak. Kita harus tuntut ini surat kabar, Pak. Harus. Hubungi pengacara kita, Ma. Kita harus segera bertindak. Aduh, parah. Aneh orang zaman sekarang. Nggak punya hati nurani. Orang miskin nggak boleh sakit. Aneh. Pak Jun. Ini kenapa bawa-bawa orang miskin nih? Kenapa tersinggung? Saya sih kagak berasa miskin. Cuman kagak punya duit aja. Parah lu. Nih, baca di koran nih. Balita meninggal gara-gara ditolak oleh pihak klinik. Karena orang tuanya nggak sanggup bayar biaya pengobatan. Ini namanya nggak punya hati nurani. Kejam ini. Hah? Aduh, Pak Junet, ini mah aneh kenal nih. Pak Junet, ini keluarga yang waktu itu ke klinik. Ini yang, ya Allah, jadi anaknya akhirnya meninggal. Berarti yang dimaksud klinik itu punyanya Pak Faisal? Ini tuh, lihat tuh. Oh iya bener nih. Pak Faisal sama Bu Maya emang gak punya hati. Mereka itu keturunan jin tomang kali ya? Ayo, pokoknya kita harus tutup klinik itu. Bapak-bapak pada mau kemana nih? Kita mau ke kliniknya Pak Faisal, Pak. Pokoknya kliniknya Pak Faisal harus ditutup. Karena kliniknya Pak Faisal sudah makan korban, Pak. Kita ikutin dah. Kenapa lagi tuh? Assalamualaikum. Saya nggak terima, Pak. Saya nggak terima. Pak, Bapak nggak bisa seenaknya nangkap saya kayak begini. Saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Dan saya akan tuntut kalian. Jangan main kasar, jangan emosi ya. Kepala dingin, ingat kepala dingin. Bapak sangat jelas memalsukan izin pendirian klinik ini. Klinik ini ilegal. Sekarang gini ya, perlakukan kami dengan hormat. Kami ini orang kaya. Kami mau ketemu sama pengacara kami terlebih dahulu. Lepasin. Ibu bisa ketemu di kantor polisi. Ayo Bapak. Ya udah. Ya, ikut di kantor polisi. Ntar baik-baik. Nurut. Iya, mau dia, jangan dipaksa mau kok. Ayo.
pegang kayak apaan aja. Ya iya kita jalan sekarang. Mau, bye-bye mau. Bukan ini ada kali ya. Saya gugurin lah. Orang pelit kayak gini matinya tembak petir. Itu akibat dari Allah. Ya Allah. Itu kasihan Pak Faisal, kena petir. Ya Allah. Allah, Pak Junet. Itu apa karena masa hidupnya banyak perbuatan yang kagak baik ya? Iya, itu akibat perbuatan buruknya semasa hidupnya tuh. Untung kita nggak buruk-buruk amat ya. Apanya buruk? Mukanya? Iya. Apa hubungannya sama muka? Muka mau udah begini-begini aja. Pak Faisal, ikuti kata-kata saya Pak Faisal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Faisal, Pak Faisal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Faisal, Pak Faisal. Pak, hati-hati ya, ini agak licin. Ini rasanya datang tuh. Silakan. Ya. Astagfirullahaladzim, Bang Markum, ini kenapa jadi banyak suntikan begini? Astagfirullahaladzim ya Allah. Suntikan banyak sekali. Nih siapa yang bawa-bawa suntikan nih ke sini nih? Pak Ustadz, beneran nih. Tadi kita ngegali kubur ini, itu bersih nggak ada apa-apa, nggak ada ginian. Iya. Ya udah cukup. Baik kalau demikian berarti ini memang sudah kehendak ilahi. Adapun bapak-bapak yang ada di sini, tolong ini aib dijaga ya. Jangan sampai ketahuan kemana-mana. Adapun kita hanya bisa mengambil hikmah dari kejadian yang saat ini kita alami. Ya Allah, kalau gitu minta tolong deh Bang Markum sama Basir dibersihin. Iya Pak Ustadz, siap. Kita kerjain deh pokoknya. Dah, yuk. Ya, lagi. Pak Ustadz, mikir dulu dikit. Bentar.
Alhamdulillah, karena proses sudah selesai, mari kita doakan almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi waghfu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.